wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi efektifnya suara kalian semua saya mute ya, suara mute supaya tidak ada gaduh di kelas ya. Nah, ini anggap aja kita kuliah biasa ini ya. Tadi di kelas dan adapun materi ya, adapun materi sesuai dengan RPS yang saya sampaikan bahwa materi kita hari ini soal identitas nasional. Nah, ini pertemuan ketiga adalah identitas nasional atau national identity. Nah, baik ya. Pertama-tama yang harus dipahami adalah apa itu what is the identity kan? Apa itu identitas kan? Nah, itu yang harus dipahami. Apa itu identitas ya. Mohon yang baru masuk nanti saya ingatkan tolong di screenshot bukti kehadiran kalian dengan mengirim gambar kalian, bukan nama ya. Nah, ini yang baru masuk. Nah, identitas itu adalah ciri-ciri atau sifat khas yang melekat. Jadi yang melekat. Nah, contoh aja kalau manusia. Manusia itu sama punya mata. Sama dua mata, yang normal ya. Sama punya satu hidung, dua mulut hidung itu. Dua lubang hidung itu. Punya mulut sama, punya pipi, punya kening. Kok beda mukanya? Seharusnya kan sama. Ini pemahaman awal. Ternyata bahwa yang beda setiap manusia itu walaupun ada sama dalam hal kelengkapannya tadi, mata, hidung, mulut, pipi, dan segala macam, ternyata yang membedakan manusia juga adalah bentuk muka. Yang kedua adalah yang paling membedakan juga adalah sidik jari. Nah, ini yang melekat, sidik jari itu melekat pada diri manusia. Kemudian apalagi? Ada yang kemudian ini agak bau badan. Nah, bau badan pasti beda-beda tiap orang ya. Coba kalian cium bau badan kalian cium bau badan orang lain, beda itu baunya ya. Nah, kemudian warna kulit juga ya, warna kulit juga itu beda-beda itu ya. Nah, saya kira ini hanya pengantar sebuah contoh dalam hal ciri khas yang melekat, dalam hal sebuah identitas, contoh kartu apa? Kartu KTP contoh. Yang kembar itu sama, yang beda adalah nama ya. Contoh nama beda, tempat tanggal lahirnya sama, alamatnya sama. Yang beda adalah nama sama nomor induk KTP, nomor induk kependudukan. Jadi identitas itu adalah mempunyai keunikan tersendiri. Jadi mempunyai ciri khas yang memang kita berbeda dengan orang yang lainnya. Atau memang itu tidak bisa dipisahkan atau menjadi, ya salah satu juga manusia berbeda adalah karakternya juga. Nah, kita punya karakter yang berbeda, kita punya sama juga tadi KTP, kita punya KTP yang berbeda dari orang lain. Yang paling penting itu adalah nomor induk kependudukannya. Yang kedua nasional. Nasional itu berasal dari kata nation yang memiliki arti bangsa, komunitas sosiokultural tentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan. Ini kita punya nasional itu tujuannya ada dalam pembukaan alinea keempat Undang-Undang 45. Ideologi, kita punya ideologi bersama yaitu ideologi Pancasila. Kita punya ideologi yang satu yaitu Pancasila. Dan ini adalah kenapa dalam hal ini bahwa ya nasional dalam syaratnya yang jelasnya bahwa dia mempunyai suatu cita, tujuan dan ideologi. Nah, itu yang kemudian masuk dalam ruang lingkup nasional ya. Dan apa itu identitas nasional? Itu adalah ciri-ciri atau sifat khas suatu bangsa. Nah, tadi bahwa dikatakan nasional itu adalah suatu cita-cita tujuan. Cita-cita kita ada di dalam alinea keempat. Dan kita punya ideologi yang berbeda, Pancasila. Apa sih, bagaimana sih sebetulnya ciri khas Pancasila ini? Kan saya pernah sampaikan dulu di mata kuliah Pancasila bahwa hanya satu-satu kita Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Negara lain mempunyai ideologi yang berbeda. Ada ideologi yang sama, ideologi komunis. Ya, tapi dalam hal lainnya berbeda. Nah, makanya memang dalam tujuannya juga berbeda. Nah, makanya dalam hal identitas nasional, contoh kita Indonesia adalah kita memiliki karakter yang melekat. Yang melekat kita adalah
Yang paling prinsip adalah kita punya ideologi, yaitu ideologi Pancasila. Nah, kemudian faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional. Ini kalau saya mau pisahkan, ini ada 4 faktor, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor pertama adalah faktor primer. Ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama yang sejenisnya. Ini maksudnya gini. Maksudnya adalah dalam hal teritorial, kita mempunyai teritorial yang cukup khas, unik, yaitu terdiri atas beberapa pulau. Contoh dalam petanya itu adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Nusa, Pulau Papua. Kalau dibandingkan sama Australia, kita ternyata punya negara yang terpisah-pisah. Contoh Australia itu negara yang satu pulau besar. Nah, bahasa, agama, begitupun agama. Kita punya agama yang setidaknya mengakui 6 agama, yang dulunya 5, sekarang mengakui 6 agama. Bagaimana dengan negara lain? Contoh negara Jepang ya cukup banyak agama yang diakui ya, bahwa dibanding kita di Indonesia ini hanya mengakui 6 agama yang ada ya. Bagaimana dengan kepercayaan? Ya, ini kemudian setelah di zaman Gus Dur itu kemudian dalam hal agama dan kepercayaan itu ya. Nah, kemudian faktor kedua, faktor pendorong. Ini adalah soal kemajuan teknologi informasi nih. Nah, makanya dalam suatu ciri khas bangsa itu dibedakan ada negara maju dan ada negara berkembang. Indonesia di mana posisinya? Kita negara berkembang. Karena kita adalah negara, kenapa berkembang? Karena dalam hal perkembangan tadi, pengetahuan kita ketinggalan dari negara-negara yang maju, contoh Jepang, Cina, Amerika. Makanya kita dalam posisi sebuah ciri khas negara yang berkembang, karena perkembangan kita ini adalah cukup melamban dibanding dengan negara-negara maju itu yang sudah kemudian pada posisi negara maju. Nah, kemudian faktor ketiga, faktor penarik. Ini adalah sebuah kekhasan juga, faktor penarik. Apa itu? Yaitu contoh dalam hal bahasa. Kita bisa bayangkan, seandainya tidak ada suatu bahasa Indonesia sebagai pemersatu dalam hal percakapan orang-orang yang ada di Jawa, orang-orang yang ada di Kalimantan, orang-orang yang ada di Papua, orang-orang yang Nusa, orang-orang di Sulawesi. Bagaimana jadinya kalau mereka bertemu dalam satu ruangan? Nganggap semua, tidak ada yang bisa diketahui. Makanya ciri khas kita adalah bahasa Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia tidak terlalu banyak suku di sana. Mereka adalah satu bahasa Melayu. Hampir kalau kita ketemu dalam kehidupan orang Malaysia, ya kebanyakan mereka memakai bahasa Melayu. Kita di Indonesia tidak. Yang hanya bahasa Melayu itu ada di Sumatera. Sementara di Sulawesi dengan berbagai macam bahasa di sini, berbagai macam bahasa daerah. Begitupun di Kalimantan, begitupun di Jawa. Jawa sana ada Jawa, ada Sunda, ada Madura, itu berbeda kan. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia ini sebagai pemersatu dalam berdialog ini. Makanya dia punya ciri khas. Karena dalam wujudnya bahasa Indonesia itu adalah diambil dari mengadopsi bahasa Melayu, bahasa asing yang kemudian yang kemudian diramu menjadi bahasa Indonesia. Apakah sama bahasa Indonesia sama bahasa Melayu? Beda. Ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Makanya kadangkala kita tidak memahami percakapan orang Malaysia. Kadangkala orang Indonesia orang Malaysia tidak memahami percakapan orang Indonesia. Begitupun sebaliknya. Makanya memang ini menjadi ciri khas juga dalam hal bagaimana mendorong identitas negara kita ya. Faktor keempat, ini faktor reaktif. Nah, ini kemudian dilihat dari faktor kesejarahan. Indonesia mempunyai sejarah yang kelam dalam faktor keempat ini. Apa? Kita pernah dijajah oleh negara Jepang, oleh negara Belanda. Kalau dibandingkan sama Thailand itu tidak pernah dijajah di sana. Maka mereka dijuluki sebagai negara gajah putih, tidak pernah dijajah di sana. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia itu negara pernah dijajah juga, tapi yang menjajah mereka adalah Inggris. Apa bedanya? Negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggris namanya negara persemakmuran Inggris.
Kalau kita apa artinya kalau bicara dari namanya saja berarti negara bekas-bekas jajahan Inggris berarti ya makmur, persemakmuran. Bagaimana di Indonesia yang bekas dari Belanda sama Jepang? Waduh, kita cukup punya sejarah yang kelam, bisa kelam kemarin ya, bahwa orang-orang pribumi kita kerja paksa, kerja rodi dan segala macam. Nah, memang kita mempunyai satu ciri khas yang memang dari faktor keempat ini adalah faktor reaktif dalam hal bagaimana dominasi identitas nasional yang mulai dalam hal di suatu ciri khas bangsa kita. Karena kita dalam faktor keempat itu adalah soal sejarah bagaimana kemudian keberadaan Indonesia ini ya. Nah kemudian ini soal suku bangsa ini saya kira tidak penting ya, adalah bukan tidak penting ya, ini tadi sudah saya bahas bahwa suku bangsa itu adalah golongan sosial yang bersifat kritik ada sejak lahir. Jadi memang dalam suatu wilayah adanya suku bangsa itu. Contoh orang Toraja. Kok berbeda sih sama orang Bugis, orang Toraja? Kok berbeda orang Batak sama orang Bali? Nah, karena memang sejak lahirnya itu. Contoh kalau kita simak percakapan orang Bali. Wah, kok begitu dialeknya? Beda sama kita orang Sulawesi kan? Apalagi kalau ketemu sama orang Papua ya. Nah, artinya mereka sudah memang sejak lahir sudah memang lahir dan kemudian bagaimana mereka meramu sebuah suku bangsa dan itu memang sangat luar biasa dan sampai hari ini kemudian masih walaupun dalam konsep kita negara persatuan ya, tapi mereka memang sampai ini tetap mempertahankan terhadap suku bangsa itu. Contoh di Bali, ternyata di Bali adalah dengan adanya budaya mereka dalam hal budaya adat segala macam sana. Ternyata positif bagi Bali mendatangkan para wisatawan ke sana. Dan ini memang karena ternyata dari ciri khas suku bangsa itu akan membawa suatu dampak positif terhadap negara ini ya. Nah, kemudian agama, begitupun agama. Kita mempunyai agama yang 6 agama. Saya katakan tadi bahwa penambahan adalah agama Konghucu yang hari ini kemudian menjadi sebuah agama yang diakui di negara Indonesia. Kemudian kebudayaan. Ini ada kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif. Ini contoh dalam hal ritual-ritual adat ini kan. Jadi ada kebudayaan yang kemudian dilakukan di suatu lingkungan adat yang kemudian itu terus dijaga dalam hal contoh kalau perkawinan, contoh ya, kebudayaan yang memahami lingkungan dihadapi dengan rujukan dan pedoman untuk bertindak. Jadi memang dalam suatu komunitas adat itu mereka punya budaya dalam hal bagaimana melaksanakan sesuatu. Sehingganya memang ketika tidak dilaksanakan itu akan menjadi sebuah bukan pelanggaran tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya di situ lagi. Makanya memang selalu kita perhatikan dalam hal pelaksanaan dalam hal ritual kebudayaan itu, pelaksanaan kebudayaan itu selalu dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam hal konsep kebudayaan yang telah kemudian tumbuh dan berkembang dalam wilayah adat itu ya. Nah, kemudian bahasa ini juga tadi sudah saya singgung bahwa bahasa adalah penyampaian perlambang yang diucapkan sehingganya kemudian dapat memaknai sesuatu. Contoh Indonesia saya, Inggris I. Jadi memang menyampaikan perlambang sesuatu sehingganya dengan bahasa tadi itu bahasa nasional kita akan kemudian mempermudah dalam hal memahami contoh orang Jawa, orang Sulawesi dan sebagainya dalam hal tata pergaulan di Indonesia ini ya. Sehingganya itu. Kemudian identitas nasional. Nah, dari pemahaman tadi, apa sih yang sebetulnya yang menjadi urgen sebenarnya? Yang menjadi urgennya gini. Dewasa ini dengan perkembangan teknologi, dengan ciri khas kita dari tadi soal agama, soal budaya, soal adat dan segala macam tadi, bagaimana sebetulnya terhadap identitas tadi kita dengan perkembangan teknologi. Nah, hari ini begini, bahwa adakah pengaruhnya perkembangan teknologi terhadap identitas nasional kita? Bisa kita jawab iya, bisa kita jawab tidak. Apa yang kemudian menjadi ya atau tidak? Karena perkembangan teknologi sekarang ini dalam hal ini contoh dalam hal kehidupan teknologi informasi ya,
teknologi informasi, sebuah negara suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, ya tidak ada suatu halangan yang bisa menolak kehadiran teknologi informasi ini. Apa sebetulnya kaitannya dengan identitas nasional? Karena begini, identitas nasional kita adalah sebuah bangsa yang kemudian ramah dan kemudian adanya kekeluargaan, menghargai satu sama yang lainnya, yang kemudian bagaimana orang tua dan kemudian anak memposisikan diri. Ternyata dalam perkembangan teknologi ini orang dengan memanfaatkannya, ada kemudian yang sudah dilari dari konsep identitas tadi. Yang dulunya kita adalah kekeluargaan, kekeluargaan dan segala macam. Sekarang orang pada main orang di media sosial dengan sadarnya dia atau tanpa sadarnya dia menyerang orang lain dengan status dan contoh pencemaran nama baik. Saya pribadi yang hari ini sudah 5 kali menjadi ahli dalam kasus ITE, rata-rata adalah kasus pencemaran nama baik. Padahal itu adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai identitas kita, karena identitas kita sebenarnya adalah saling menghargai, saling menghormati antara sesama warga negara kita, walaupun antara sesama pemeluk agama dan antara kehidupan komunitas adat. Namun yang terjadi adalah contoh kemarin soal agama pernah kemudian menjadi problem besar, problem yang menarik di tahun 2019 kemarin, ya. Kita sama-sama tahu. Padahal itu adalah sebuah hal yang memang tidak menurut saya, karena dilakukan itu oleh para pengguna media sosial itu, maka itu akan sebuah mengikis tentang identitas nasional kita. Karena sejatinya kita adalah, tadi saya katakan, bahwa saling menghormati dan saling menghargai antara setiap orang. Nah, kemudian bahwa ternyata dan nasional itu berpengaruh terhadap tadi berbagai hal yang saya sampaikan. Karena memang begini, karena memang kalau diperhatikan hampir setiap saat kita melihat bahwa tontonan para pelaku media sosial menyampaikan sesuatu yang kadang itu tanpa terasa bahwa menyinggung perasaan orang lain, dan bahkan kalau dalam hal pelaksanaan pemilu kada maupun pilpres itu sering menyerang. Nah, kemarin sampai dengan penamaan cebong sama kampret, itu adalah tidak sesuai dengan identitas bangsa kita, karena bangsa kita adalah bangsa yang saling menghargai untuk itu. Karena kita punya prinsip kebebasan, tapi kemudian prinsip bertanggung jawab yang kemudian pada prinsipnya adalah dengan menerapkan nilai-nilai kekeluargaan dan nilai-nilai dalam hal prinsip pengakuan tadi, ya, bahwa kita adalah sama-sama warga yang setidaknya mematuhi terhadap hak-hak asasi setiap orang. Nah, sebetulnya begini. Sebetulnya berbagai ancaman tadi dan tantangan tadi terhadap lahirnya globalisasi tadi, dampak teknologi informasi tadi. Nah, selain dia menimbulkan efek negatif, dia juga bisa menimbulkan efek positif. Efek positifnya adalah dalam hal bagaimana dalam identitas nasional kita bisa memperkenalkan identitas nasional kita ini ke mata dunia. Contoh dalam hal ini begini. Contoh dalam hal ini Bali, dan kemudian bagaimana dengan kebudayaan, dengan identitasnya di sana, dengan kebudayaannya di sana, mampu kemudian membuat mata dunia bahwa Bali adalah daerah yang kemudian fantastis, dan kemudian dengan adanya suatu adat di sana yang itu ternyata mendatangkan wisatawan di sana. Itu kalau secara positifnya, bahwa contoh Toraja juga begitu. Toraja dengan ritual adatnya. Nah, ternyata bahwa dengan adanya dampak teknologi tadi itu kita bisa manfaatkan dalam hal bagaimana memperkenalkan budaya identitas nasional, budaya dan identitas nasional kita. Karena memang kehadiran teknologi informasi ini, ya, setidaknya salah satu manfaatnya adalah di situ, dalam hal bagaimana supaya negara kita ini adalah bisa kemudian dikenal, atau kemudian bisa kemudian di mata negara lain bahwa kita punya karakter yang memang memberi nilai positif. Nah, secara dampak negatif tadi yang saya katakan, hari ini kemudian kalau negara kemudian tidak dapat kemudian memberi sebuah
apa contoh dalam hal kenyamanan dalam orang berinteraksi di media sosial atau katakanlah sudah ada perundang-undangan tentang teknologi informasi. Namun kemudian perundang-undangan tersebut ternyata masih banyak kelemahan dalam hal mengungkap terhadap pelaku-pelaku kejahatan dalam teknologi informasi. Nah, ini juga sebetulnya dampak negatifnya karena mau tidak mau bahwa negara harus hadir dalam hal melindungi itu. Padahal sejatinya kalau seandainya dalam hal bagaimana menjaga identitas nasional kita supaya kemudian kita tidak bisa kemudian supaya kita di mata negara lain ini sebuah negara yang berkeadaban, ya saya kira bahwa solusinya hanya satu adalah bagaimana dalam hal penerapan pada setiap warga negaranya ini adalah dengan kembali pada prinsip pedoman-pedoman pedoman ideologi kita yaitu Pancasila. Karena kalau itu tetap kemudian karena dalam Pancasila itu adalah kembali pada ajaran agama, pada prinsip sila pertama itu kembali pada ajaran agama. Pada sila kedua ada nilai kesopanan, pada prinsip ketiga adalah nilai persatuan, pada prinsip ketiga adalah nilai musyawarah mufakat. Dan prinsip kedua adalah keadilan sosial. Artinya ini adalah konsep hak asasi manusia. Karena bagi saya adalah untuk menjaga identitas nasional itu di tengah perkembangan teknologi informasi, solusinya adalah dengan setiap warga negaranya kembali dalam hal bagaimana menerapkan prinsip-prinsip yang ada tertuang dalam Pancasila. Karena itu saya pernah katakan dulu bahwa ideologi ini adalah sebuah rel yang harus kemudian tetap yang berkewajiban bagi warga negara untuk menjalankan, karena kalau tidak maka kereta api yang lewat di rel tadi akan tidak sampai pada tujuan stasiun berikutnya, karena memang sudah tidak mampu lagi dalam hal menjaga itu, sehingganya dalam hal penggunaan di media sosial ya itu menjadi hal yang buruk karena dewasa ini cukup banyak terhadap apa-apa yang terjadi di media sosial tersebut ya. Nah, kemudian prinsip dasar itu bukan oleh para jadi ini saya sudah sampaikan tadi bahwa kenapa kemudian solusinya harus Pancasila? Karena Pancasila itu adalah dalam hal menjaga identitas nasional itu adalah menjaga kepribadian, menjaga perilaku warga negara kita itu adalah suatu ideologi yang memang digali dari nilai-nilai luhur bangsa ini. Karena begini, karena kalau kemudian kita mengadopsi ideologi contoh komunis maupun liberal, ya itu memang tidak sesuai. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila ini memang asalnya memang oleh para depanding memang digali dari situ. Makanya dalam hal bagaimana supaya identitas nasional kita tetap terjaga, ya jalan keluarnya adalah dengan penerapan prinsip-prinsip Pancasila tadi. Karena sangat disayangkan negara kita yang cukup besar ini yang mampu disatukan dengan kemajemukan yang ada, baik agama, suku, adat dan segala macam, dan ternyata hari ini kemudian dengan mengabaikan nilai tadi, akhirnya kita menjadi bangsa yang rapuh itu tadi ya. Makanya solusinya harus kembali ke situ. Nah, apa sebenarnya? Ini sebetulnya semangat yang kemudian pernah disampaikan kemarin tahun 1928, yaitu semangat kebangsaan atau semangat persatuan. Apa itu sebetulnya? Yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Saya kira ini sebuah semangat yang bagaimana tetap menjaga sebuah keutuhan identitas nasional kita, sehingga apapun yang kemudian menjadi sebuah tantangan, ancaman dalam hal identitas nasional kita, baik itu dalam perkembangan teknologi informasi, itu maupun dalam hal bagaimana pengaruh dengan negara-negara lain, kita tetap menjadi sebuah negara Indonesia yang mempunyai karakternya tersendiri. Sehingga kita lah tetap sebagai bangsa yang besar, yang insya Allah menjadi negara yang maju, yang setidaknya bahwa negara lain tidak akan memandang kita menjadi negara yang sebelah mata. Nah, ini saya kira dalam hal materi identitas nasional, bahwa bagaimana dalam hal memahami identitas nasional itu dan bagaimana memahami tentang pengaruh dan ancaman yang setidaknya bisa membuat pengikisan terhadap identitas nasional kita, sehingga solusinya adalah dengan kembali pada menerapkan nilai-nilai Pancasila yang sudah ikut dalamnya itu tentang bagaimana penganut agama, tentang pemeluk agamanya dalam hal menerapkan ajaran agamanya, dan saya kira konsepnya itu sama, sehingganya kita mampu bertahan menjadi bangsa yang besar dan tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Saya kira itu ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya.
Kan kalau ada yang bertanya. Ini yang lain belum aktif videonya. Silakan kasih aktif sebentar untuk kesut ya. Ketua kelas. Mana ketua kelas? Ada yang mau ditanya ketua kelas? Arif. Ketua kelas. Ada yang mau ditanya? Gaji Pak. Ya, atau Pak Januar ini ya, gimana? Ya, anu Pak, Ya, itu kalau bendera tidak masuk ke dalam bentuk identitas nasional. ya kita punya salah satunya karena bendera ini kan kalau tidak salah Indonesia sama Polandia itu berbalik ya. Polandia putih merah kan? Putih merah yang Berbalik, di Pak. bawah ya. Itu terbalik sama Polandia ya. Nah, yang Ya, di Pak, bawah kalaupun karena ini adalah suatu hal yang berbeda juga karena bendera itu kan tentu kita sama Malaysia itu berbeda. Ini juga menjadi suatu identitas kita dalam hal ini kan bendera termasuk lambang ya, bendera merah putih yang memang punya makna bahwa dalam artian merah ada juga mungkin kalau seandainya ada punya negara yang sama merah putih contoh ya. Mungkin dalam pemahaman merahnya mereka itu berbeda dengan negara kita. Merah kita adalah berani, putih kita adalah suci, kan dimaknai begitu dalam pemaknaannya merah putih itu. Mungkin negara lain ada yang sama merah putih tapi pemaknanya berbeda. Maka kalau saya dalam hal bagaimana memaknai sebuah bendera termasuk lagu kebangsaan itu menjadi sebuah identitas kita. Karena contoh begini. Jadi identitas itu dipahami sebuah hal yang suatu hal yang mempunyai ciri khas yang keunikan yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, salah satunya adalah termasuk tadi yang disampaikan soal bendera ya itu masuk dalam kategori identitas nasional kita. Jadi memang karena sampai hari ini belum bendera kita tetap itu merah putih. Iya. Ya, sampai hari ini negara kita punya bendera yang dari dulu adalah merah putih. Itu ya. Ada lagi? Audrey, mana Audrey? Halo? Halo? Hadir. Ya, ada mau ditanya Audrey? Ini Umar bagus latarnya nih. Gini gimana caranya bikin? Mudik, Pak. Lagi mudik ini. Lagi mudik. Bumi. Ya, ini latar. Pakai anu, Pak. Destronot. Ini latar ya? Ya, Mantap tahu, mantap. Destronot. pakai Oh, nanti ajarin ya. virtual. Iya, Pak. Ya. Ya, ketua kelas harus kayak gitu. Latarnya. Ya. Ini gimana Audrey? Itu teman kalian siapa itu yang kemarin tuh? Itu teman kalian. Siapa Pak? Kemana? Itu yang SPG itu. Cici.